Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat dengan NIM D0424301. Di sini saya akan mengerjakan tugas final dari mata kuliah Keamanan Jaringan dan Keamanan Data. Adapun soal dari tugas tersebut ialah identifikasi layar IoT yang paling mungkin menjadi sumber masalah. Yang kedua, jenis serangan apa yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir, rekomendasi solusi keamanan dari sisi perception, network, dan aplikasi layar. Langsung saja ke penjelasan dari tugas tersebut. Baik, langsung saja ke penjelasannya, yaitu identifikasi layar IoT yang menjadi sumber masalah dalam arsitektur IoT standar. Sumber masalah yang paling mungkin adalah network layar atau lapisan jaringan. Meskipun data berasal dari sensor, kebocoran terjadi saat data sedang dikirim atau karena konfigurasi akses jaringan yang lemah. Penggunaan Wi-Fi sebagai media transmisi memiliki kerentanan tinggi terhadap intersepsi jika tidak diproteksi dengan protokol enkripsi yang kuat atau jika terdapat celah pada gerbang komunikasi menuju server pemerintah. Yang kedua, jenis serangan yang memungkinkan terjadi berdasarkan skenario akses oleh pihak tidak berwenang melalui jaringan Wi-Fi. Berikut adalah kemungkinan jenis serangannya, ialah middle attack, penyerang penyusup di antara sensor dan server untuk menyadap lalu lintas data yang tidak terenkripsi. Penyadapan karena menggunakan Wi-Fi, penyerang dapat menangkap paket data yang dikirimkan melalui udara jika protokol keamanan seperti WPA2 dan WPA3 lemah atau tidak ada. Broken atau authentication, kelemahan pada sistem verifikasi identitas yang memungkinkan pihak luar masuk ke dalam jaringan Wi-Fi internal pemerintah atau mengakses API seperti server tanpa izin yang sah. Adapun paket sniffing menggunakan perangkat lunak untuk membaca data lalu lintas yang lewat di jaringan secara real time. Dan yang ketiga, rekomendasi solusi keamanan untuk mencegah terulangnya kebocoran. Berikut adalah langkah mitigasi di tiap lapisan. Pertama, layar rekomendasi solusi perception layer atau sensor. Autentikasi perangkat. Setiap sensor harus memiliki identitas unik atau ID sertifikat sehingga hanya sensor terdaftar yang bisa mengirim data. Pastikan firmware sensor selalu diperbarui untuk menutup celah keamanan fisik. Network layar Wi-Fi atau transmisi, enkripsi end-to-end. Gunakan protokol TLS atau SSL untuk mengenkripsi data yang dikirim. Selain itu, gunakan VPN khusus untuk jalur data sensor ke server dan terapkan standar keamanan Wi-Fi minimal WPA3. Aplikasi layar server atau dashboard RBAC Role Based Access Control membatasi hak akses data hanya untuk personel tertentu. Implementasikan sistem pemantauan log monitoring dan AI untuk mendeteksi anomali akses dari IP yang tidak dikenal. Adapun kesimpulan dari penjelasan di atas ialah titik lemah utama ialah kebocoran terjadi pada network layar. Penggunaan Wi-Fi tanpa enkripsi tingkat tinggi end-to-end encryption menjadi lubang besar yang memungkinkan pihak tidak berwenang melakukan penyadapan data saat data dikirim dari jalan raya ke server. Jenis ancaman ialah serangan paling memungkinkan adalah middle, yang dimana penyerang mencegat informasi lalu lintas di tengah jalan. Hal ini berbahaya karena data sensitif seperti plat nomor kendaraan atau pola pergerakan warga bisa disalahgunakan. Adapun solusi yang kami berikan ialah keamanan IoT tidak bisa hanya mengandalkan satu aspek, harus ada sinergi di antaranya. Yang pertama, perception, perangkat keras yang punya identitas digital atau autentikasi. Yang kedua, jalur komunikasi yang digembok rapat WPA3 atau VPN. Dan yang ketiga, application, kontrol akses yang ketat RBAC agar hanya petugas berwenang yang bisa melihat data. Baik, sekian itu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.